Satu segmen yang dinamakan sebagai segmen Sumba itu bagian dari megatrust di selatan Jawa Bali Tenggara, ya. Dan berdasarkan pusat studi gempa nasional itu magnitudo maksimumnya itu bisa mencapai 8,5. Itu skenario terburuk. Jadi di zona megatrust itu ada bagian-bagian yang terkunci, ada bagian-bagian yang sudah rilis dalam bentuk gempa-gempa kecil. Yang dikhawatirkan oleh kita selama ini kan yang bagian yang terkuncinya itu, yang kita sebut sebagai seismic gap. Jadi seismic gap itu sebuah area di mana seharusnya di situ terjadi gempa besar. Namun dalam kurun waktu tertentu di situ ternyata tidak terjadi gempa besar. Artinya ada dua hal. Pertama, di sini dilepaskan dalam bentuk gempa-gempa kecil yang disebut sebagai creeping, atau dia sedang menyusun energi yang suatu dapat dilepaskan. Jadi seperti itu yang dikhawatirkan. Dan saya kira ini sangat baik untuk kesiapsiagaan. Jadi kita harus sudah aware dengan magnitudo yang besar. Meskipun nanti yang datang adalah yang kecil, kita sudah lebih siap. Jadi itu tujuannya adalah untuk kesiapsiagaan, bukan untuk menakut-takuti, untuk masyarakat resah, tapi tujuannya adalah untuk kesiapsiagaan. Ya, kalau gempa yang terjadi tahun 1977, magnitudo 8, sekian, 8,3, itu terjadi di luar zona subduksi, di luar dari megatrust yang kita sebut sebagai outer rise. Itu sesarnya adalah sesar turun yang juga berpotensi menimbulkan tsunami dan sudah menimbulkan tsunami tahun 1977. Itu yang juga menjadi perhatian. Jadi bukan hanya megatrust, tapi juga dari outer rise di luar dari megatrust di sebelah selatannya. Dan yang lupa di utara Lombok, Bali, Lombok, kemudian Sumbawa sampai ke Flores, itu di utara itu adalah sebuah sesar naik yang dinamakan sebagai Flores Megatrust atau sesar naik di pusat belakang Flores, yang juga memiliki karakteristik yang cukup bisa menimbulkan tsunami juga kalau gempanya besar, dan juga menimbulkan deformasi di bawah permukaan ketika gempa terjadi di megatrust Sumba tadi. Jadi skenario itu kami modelkan supaya ketika gempa atau tsunami-nya lebih kecil dari itu, kita sudah lebih siap, gitu ya. Jadi skenario terburuk dibuat supaya ketika itu terjadi kita sudah lebih siap. Sampai saat ini belum ada teknologi, belum ada metode yang secara pasti dapat memprediksi kapan gempa akan terjadi. Lokasi presisinya itu belum ada. Kalau zona-zonanya jelas, tidak akan jauh dari zona subduksi, tidak akan jauh dari sesar aktif. Tapi kalau presisinya di mana segmennya, lokasinya, kemudian terkait waktu, itu yang belum bisa.